Ya bismillah, kemarin kita udah bahas soal API ya, terutama API untuk out controller sama company. Out controller itu kita buat response JSON untuk login sama logout ya. Terus yang company itu kita cuma nge-show aja. Nggak perlu nih. Sekarang kita bakal lanjut buat attendance ya. Nah, kalau kita lihat coba di sini. Kemarin di admin dashboard itu kita nggak bisa nge-create atau nge-edit ya untuk attendance ini. Dia cuma ada history doang atau cuma ada datanya doang di admin dashboard. Nah, gimana caranya biar nanti dia ada data baru gitu? Ya, nanti kita buatin API-nya biar nanti datanya masuk ke admin dashboard. Nah, ngebuat datanya itu atau nge-store-nya itu, nge-create data baru itu ya di mobile gitu. Jadi pas kita absen, history-nya itu masuk ke admin dashboard. Itu makanya kemarin create sama store-nya itu kita nggak buat di sini di controller admin dashboard, tapi nanti kita bakal buatnya di controller untuk di API gitu ya. Soalnya kita buat controller yang untuk di API. Data sensor controller atau controller. Nah, di sini kita buat public function untuk apa nih, index enggak ya? Index kan kita udah ada. Public function untuk yang store, untuk nge-create apa itu? Untuk nge-create data baru gitu, untuk nge-create karyawan yang lagi absen. Request. Pertama pastinya ya kita buat validasinya dulu. Request validate. User ID kita nggak ada ya, langsung aja kita nginputin latitude sama longitude-nya aja. Jadi nanti kan pas absen itu kita ada integrasi sama Google Map gitu ya. Jadi nanti pas kita absen kita langsung dapetin latitude sama longitude-nya. Jadi makanya di sini kita kasih record ya, karena kita udah pasti dapet gitu pas lagi absen. Dan di sini kita buat enggak ya, attendance. Tangan di sini kita buat objek baru aja. Ini attendance, jadi ini kita mau buat data baru gitu ya. Nah, attendance itu. Nah, kalau kalian ingat ya, itu kita nggak ada ini, adanya lat loan in gitu ya. Lat loan ini bisa dicek di table attendance ya. Itu namanya lat loan in. Request latitude plus ini plus di Laravel kasih koma, request longitude. Kan kemarin lat loan tuh maksudnya latitude longitude pas lagi check in gitu ya. Atau ini jangan store deh, check in aja. Check in. Okay. Nah, mungkin sebelum kita dapat data ini ya, user ID-nya dulu. Mungkin user ID nggak dari user ID tapi dari dari user terus ID gitu ya. Ini kan udah kita relasiin ya antara model attendance sama model user. Kita bisa panggil di sini. Terus itu ada database sih. Sebentar ya. Di form. Ada date, ada time. Date. Oh ya, date ya. Date belum. Attendance. Date. Kita kasih waktu hari ini aja. No. Terus kita convert ya to date string. Kita convert ke string. Ada date, ada time in tadi. Nah, ini dia. Ada time in. Waktunya sekarang juga pas lagi absen kita langsung muncul di waktu itu juga. Begitu kita save attendance-nya. Misalkan dia udah masukin data, udah valid semua, tinggal kita return response JSON-nya. Nah, message perlu successful, terus check in gitu lah, check in.
kita kasih status sukses. Nah jadi status sama message itu kadang ini tuh harus diisi ya, bukan harus diisi biar mungkin developer lain tuh dia ada kayak gini ya, jadi kita ikutin aja karena itu kayak apanya ya, biar setara semua gitu, biar konsisten. Nanti kan kita nge-develop suatu program itu kan nggak sendiri, jadi harus sama developer lain. Nah karena kita nge-create ya, jadi kan ini data baru, jadi pesan statusnya itu bisa 201 atau 201 itu untuk created gitu, kalau 200 itu untuk sukses. Sebenarnya bisa dua-duanya. Nah ini juga harusnya biar nanti developer lain itu tahu, oh 201, oh berarti ini nge-create data baru, jadi nggak usah capek-capek baca, oh ini apa ya, ini apa ya. Kalau udah ngeliat status, oh ini namanya, oh ini apa ya, function untuk nge-create gitu. Jadi ini status juga penting, message penting, status juga penting gitu. Penting untuk developer lain gitu ya, kalau kalian lagi kerjasama. Nah mungkin ini aja ya untuk check-in. Tinggal kita buatin rootnya di API sini. Namanya attendances gitu ya, attendances check-in. Terus controller yang kita pakai attendance controller yang dari API, namanya tadi check-in ya, check-in kita optimize. Kita buat request baru ya, localhost tadi URL-nya endpoint-nya attendance dan just attendances, terus apa tadi, check in dia metodenya post ya, terus headers-nya. Nah ini sama ya, dia butuh token juga. Ini formatnya JSON aja, jadi nanti kalau error kita dikasih tahu gitu, kelihatan gitu errornya. Authorization, nah dia butuh authorization juga, dan dia tipe tokennya bearer, terus nama atau token yang lagi login gitu ya. Login dulu, dapat token, terus lagi. Oh iya, ini save dulu ya, komen S atau Ctrl S. Nah dia baru muncul, paste send. Apa nih, the post method is not ordered for root tapi teknis. Nah ini kayaknya di rootnya itu diganti ya. Coba kita ulang lagi. Set apa nih, unprocessable. Latitude fill is, oh iya, kita baru ngatur headers aja, belum kita kasih form. Tadi ada latitude sama longitude. Latitude-nya kita salah dulu aja. Send unknown column date in field list. Typo ya guys, kemarin itu kita namanya date attendance, jadi kita bisa date doang, date attendance suat. Bisa lagi. Nah statusnya sukses, message-nya udah check in katanya, terus kita udah dapat data user yang lagi check in gitu ya. Itu untuk check in. Time in lain kita masih pakai apa nih, waktu US ya, masih pakai waktu US. Nah, misalkan kita pengen ngerubah apa nih, ngerubah waktunya, itu bisa, tapi nanti ya setelah kita buat check out. Jadi kita fokus dulu buat API nya. Nah di sini kita bakal buat function check out. Di function check out validate sama itu juga require, ini dia. Nah good boy. Nah ini ya, ini anak langsung aja jelasin. Kita narapin dulu.
Nah ya sama tadi ya, jadi nanti yang wajib diisi itu ini latitude required, karena ini data yang udah pasti dapat, jadi kita kasih wajib aja. Nah terus, nah ini ya, ini tuh kita kasih judul atau kita kasih dokumentasi aja. Get current attendance. Ayo, get current attendance. Jadi kita di sini apa ya, pertama itu kita nyari user yang baru check in gitu. Jadi check in dulu baru bisa check out ya. Nah kita udah dapat ID-nya, misalkan dia udah check in, berarti dia tandanya udah tinggal check out. Terus di sini ada where, ya date-nya dikasih date waktu lagi check out. Nah, terus di sini ya, misalnya time out, sama ini. Nah ini lat load out ya, ini time out, lat load out. Kemarin kalau tadi itu lat load in sama time in. Ini karena kita untuk check out ya, kita pakai time out sama lat load out. Oke, ini latitude-nya, ini latitude sini, longitude sini itu dari request, dari pas kita mau absen baru kan diisi latitude sama longitude-nya. Oke, kalau misalkan udah buat data barunya atau buat data checkout-nya, nanti dia bakal merespons JSON statusnya sukses, check out. Nah, attendance. Terus dia pesannya 201 karena kita buat data baru. Nah, udah gitu, sekarang kita ke sini. Lupa guys, ini apa ya? Nah, attendance check out, dari check out. Check out. Attendance controller, terus ini dari ini check out juga. Check out. Jadi ini nama function, ini URL yang nanti kita bakal testing di apa ini? Thunder Client. Optimize lagi. Nah, sekarang kita cek lagi. Ini kita duplikat aja ya, karena mirip. Tinggal kita ganti jadi check out. Tadi kan di API LTP ini namanya attendance check out. Nih. Nah, ini attendance check out, berarti di sini ya kita buat attendance check out juga. User sama ini user yang lagi login, terus bodinya juga dia mewajibkan latitude sama longitude-nya juga. Udah send, dia sukses, terus message-nya check out. Nah, tadi ya waktunya dia masih US. Nah, ini dapat datanya juga ya, latitude sama longitude-nya. Nah sekarang kita mau ganti waktunya ya, jadi waktu Indonesia misalkan. Oh itu ada di config, terus di F. Nah sini ada Laravel. Nah ini time zone kita jadi Asia. Nah ini Asia Jakarta. Nah, nggak sampai sini ya. Kalau kita lihat dia tuh ada di env, namanya add time zone. Nah, ini kita atur juga berarti di env-nya. Jadi Asia Jakarta. Ya, karena tadi ya config, kita ada atur config, kita clear ya, PHP artisan config juga clear. Terus ada juga PHP artisan cache-nya kita clear juga. Terus kita balikin lagi cache, config cache. Coba ya kita balik lagi. Kalau tadi kan dia masih waktu apa ini? Waktu US lah ya. Ini send lagi. Manage temporary time out on null. Apa harus login dulu? Cekin dulu. Check out. Nah sekarang waktunya udah apa nih? Udah waktu Indonesia ya. Atau mau Turki? Berarti kita atur lagi tadi di config-nya. Atur lagi di config. Jadi waktu Istanbul gitu ya.
Europe, Paris, dan Istanbul, sama apa tadi? DNB-nya juga. Europe, Istanbul, sama ya tadi config hedge juga. Config hedge itu bisa kamu cekin dulu. Jam 22, sekarang jam 2. Aduh, ini waktu Indonesia guys ya. Ini anak buatnya jam 22-an. Anda lagi di kafe ya. Kalau kalian dengar musik itu musik dari kafe. Udah waktu apa nih? Waktu Turki ya. Nah, karena sekarang ayo udah. Baru ingat guys, Barca main ya jam 22. Kita cukup sampai sini untuk API attendance.